Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helwa Tazkiyah dengan NPM 22411-090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, materi mata kuliah statistika, materi ke-7 yaitu teknik sampling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknik sampling. Di sini saya memaparkan dari menurut Sugiono pada tahun 2001, teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Kemudian teknik sampling menurut Margono pada tahun 2004, yaitu teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kemudian setelah pengertiannya, nah di sini juga masih ada pengertian teknik sampling itu merupakan teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Kemudian di sini ada jenis-jenis teknik sampling. Nah, teknik sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik sampling probability sampling dan teknik sampling probability sampling. Probability sampling itu merupakan metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Nah, teknik ini tuh merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama yaitu pengambilan sampel secara acak atau simple random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai penelitian. Nah, cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Nah, tipe kedua ini adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang akan dipilih. Kemudian, yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan area, cluster random atau cluster random sampling. Nah, teknik ini tuh teknik pengambilan sampel ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Kemudian yang kelima yaitu ada area sampling atau multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling ini adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan juga efisien. Nah, tadi udah ada teknik probability sampling, kemudian di sini ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan lawan dari probability sampling. Jadi, pengambilan sampel ini dilakukan tidak secara acak. Maksud dari sampel ini adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Nah, teknik ini biasa dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama ada
Purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian ada snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus sehingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju. Yaitu maksudnya seperti bola salju itu bulat, lengkap. Kemudian yang ketiga ada accidental sampling. Accidental sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih incidental. Kemudian di sini ada yang keempat, ada quota sampling. Nah, quota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang keenam ada teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh ini adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Dan yang terakhir, yang keenam, sampling sistematis. Nah, teknik sampling sistematis ini dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Kemudian yang ke-10 ada tujuan teknik sampling. Nah, tujuan teknik sampling itu yang teknik yang pertama, teknik pengambilan sampel memiliki tujuan. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Maksudnya mendapatkan data yang relevan itu mendapatkan data yang asli atau benar, yang udah terverified dengan sesuai dengan penelitian yang dia buat. Kemudian yang kedua itu ada memberikan informasi yang terkait dengan populasi. Memberikan informasi terkait populasi itu maksudnya itu dia tuh teknik sampel itu bisa membantu untuk mendapatkan atau memberikan informasi dari populasi-populasi yang ada, atau maksudnya kayak orang-orang itu kan bisa memberikan informasi untuk penelitian yang bakal kita garap atau penelitian yang bakal kita buat ini. Kemudian yang ketiga itu dijadikan acuan untuk mengambil kesimpulan, saran, dan keputusan setelah penelitian dilakukan. Nah, teknik sampling ini kenapa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan, saran, dan juga keputusan setelah penelitian akhir? Karena teknik sampling ini banyak macamnya kan. Misalnya kayak kita kasih sampel ke 30 orang. Nah, 30 orang ini kan jawabannya beda-beda. Jadi bisa dijadikan pembanding, kemudian dijadikan kesimpulan. Misalnya antara satu orang ini dan satu orang ini berbeda. Jadi bisa disimpulkan yang lebih baik itu yang mana. Kemudian bisa dijadikan saran. Kalau misalnya kayak orang ini lebih baik, maksudnya sampel yang dikasih itu lebih baik dibandingkan sampel yang orang yang dikasih, yang orang kedua kasih. Nah, bisa dijadikan saran bahwa kalau misalnya dia milih yang pertama, keputusan yang pertama, nah yang kedua ini bisa dijadikan saran di penelitiannya. Kemudian juga bisa dijadikan keputusan setelah penelitian dilakukan. Kemudian adalah langkah dalam teknik sampling. Nah, menurut Dahlen pada tahun 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan penelitian dalam menentukan sampel, yaitu ada 4. Yang pertama itu menentukan populasi. Menentukan populasi itu maksudnya menentukan orang-orangnya yang bakal kita kasih sampel. Kemudian yang kedua ada mencari data akurat untuk unit populasi. Kemudian yang ketiga ada memilih sampel yang representatif. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menentukan jumlah sampel yang memadai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi statistika yang ke-7 ini mengenai teknik sampling. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.